Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mencoba menggunakan Google Scholar. Google Scholar kita gunakan untuk mencari atau menentukan suatu tema yang sedang kita inginkan. Apakah tema itu masuk ke dalam kategori yang sedang banyak dicari oleh orang lain, ataukah tema itu tema yang jarang dicari. Nah, biasanya penentuan tema ini menjadi salah satu kunci dalam langkah pertama kita untuk menyusun suatu artikel ilmiah. Nah, ini untuk yang para ini ya, dosen. Tapi untuk para mahasiswa, mencari topik ini merupakan salah satu metode yang akan digunakan dalam menentukan penulisan proposalnya nanti. Terkadang kan mahasiswa itu bingung bagaimana caranya untuk mencari suatu isu atau topik yang memang lagi in atau lagi tren dibahas di lingkungan gitu ya, di lingkungan sekitar. Yang topik itu kan bisanya kita cari ada di lingkungan sekitar kita atau bahkan kita bisa mencari dalam skup yang luas. Nah, Google Scholar ini membantu kita untuk mencari skup yang lebih luas. Ya, selama banyak orang yang mencari dengan keyword yang kita tuliskan atau yang kita inginkan, mungkin menjadi salah satu tolak ukur. Baik, langkah pertama kita coba untuk membuka browser, kemudian kita tulis Google Scholar. Oke, sudah masuk ke pemilihan sini. Nah, Google Scholar itu juga dikenal dengan Google Cendekia. Oke, kita masuk ke Google Scholar. Nah, ini Google Scholar ya. Kita Google Cendekia. Nah, di sini teman-teman dihadapkan dengan satu kolom pencarian. Di sini biasanya kita tulis mengenai tema topik apa yang ingin kita butuhkan. Misalnya hukum. Nah, kita klik hukum. Saat ini yang sering kali dicari oleh orang itu adalah tentang hukum Islam, hukum internasional, pidana, dan seterusnya. Nah, ini menjadi cara kita. Kenapa nih hukum Islam banyak dicari? Nah, coba kita spesifikasi sekali lagi. Di tema apakah hukum Islam itu banyak dicari oleh orang-orang? Nah, hukum Islam, yang pertama hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam, pengertian hukum Islam tentang jual, Islam dan sosial, dan seterusnya lah. Nah, ini untuk secara umum nih, secara general. Kita tulis hukum. Nah, dia akan mendirect pada hukum Islam, pidana, adat, dan seterusnya. Nah, coba kita lebih spesifikkan lagi. Kita ambillah hukum adat. Nah, hukum adat yang lagi dicari apa nih? Hukum adat Indonesia, Bali. Nah, ini kesehatan, Jawa, Minangkabau, Batak Toba, perkawinan Aceh deh, hukum adat di Indonesia. Nah, ini adalah data-data uh, pencarian yang sering sekali dilakukan oleh orang-orang. Misalnya tema apa lagi ya? Restoratif justice. Nah, restoratif justice ternyata banyak nih. Nah, ketika kita menggunakan judul atau tema yang menggunakan bahasa asing, maka Google Cendekia juga akan mencarikan uh, data yang lebih sering dicari oleh orang sebagaimana keyword yang kita tuliskan. Nah, mungkin kita tulis saja di Indonesia. Nah, di Indonesia ada lagi nggak keyword berikutnya? Ternyata tidak ada. Berarti ini batasan yang ada di Indonesia. Coba kita klik saja. Nah, ini dia. Ketika kita menuliskan restoratif justice di Indonesia, maka Google Cendekia akan mengarahkan kita pada halaman
yang berisikan tentang artikel-artikel atau artikel-artikel yang berjudul Restoratif Justice yang diterapkan di Indonesia. Seperti yang pertama, Restoratif Justice untuk peradilan di Indonesia. Jadi dia memenuhkan kata-kata restoratif, justice di Indonesia. Nah, itu coba dilengkapi oleh Google Scholar untuk menghadirkan tulisan-tulisan yang memang sejenis. Nah, sini ada juga ternyata banyak juga yang mencari ini tentang konsep restoratif justice. Restoratif justice tentang perspektif hukum pidana Indonesia, penerapan prinsip. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur nih teman-teman. Bagaimana kalian untuk mencari suatu topik atau tema. Nah, terlepas dari masalah apa yang akan timbul dari topik dan tema yang akan kita cari dan kita bahaskan nanti. Apalagi ya, kita coba selain restoratif justice, hukum kepailitan misalnya. Hukum kepailitan. Nah, ketika kita tulis nih hukum kepailitan, maka baris pertama ditempati oleh hukum kepailitan Indonesia. Lalu hukum kepailitan, kepentingan kreditor atau kreditur, hukum kepailitan utang, dan PKPU, makna dari hukum kepailitan dan hukum kepailitan di Indonesia. Sama seperti yang kita tulis sebelumnya tadi. Nah, di Google Cendekia ini juga memberikan batasan kepada kita rentang tahun yang akan kita butuhkan. Apakah hanya tahun 2022, 2021, atau sejak 2018. Dan kita bisa memfilter dengan mengklik rentang khusus. Coba ya. Rentang khusus kita ambil misalnya 10 tahun terakhir, berarti 2012 sampai 2022. Kita cek. Nah, ini adalah artikel-artikel yang disusun oleh Google Scholar dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Oke. Kita bisa di sini diurutkan menurut relevansi. Relevansi berarti menggunakan kata-kata yang lebih dekat lah ya. Relevansi atau kita gunakan urutan menurut tanggal. Nah, tanggal dari tahun 2022 sampai ke bawah. Harusnya semakin besar tahunnya, semakin ke bawah itu tahunnya semakin mengecil. Oh, ini untuk tahun 2022 saja penggunaan atau orang-orang yang meneliti tentang restoratif justice ini banyak nih. Sudah banyak artikel yang terbit tentang restoratif justice. Wah, banyak juga nih. Nah, seperti ini bisa menjadi sumber bagi teman-teman dalam menentukan bahan referensi. Dengan demikian, tidak akan menyulitkan teman-teman dalam mencari ini ya, sumber-sumber. Oke. Semua jenisnya kita coba membatasi dengan artikel kajian saja. Artikel kajian hanya 4. Kalau semua jenis itu lebih banyak dia. Oke. Mungkin dalam penggunaan Google Cendekia atau Google Scholar saya rasa sudah cukup. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Selamat pagi.